وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu pengurus dan jamaah muslim Jami'ah Huda rahmatullah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita tentang fikih pada pagi hari ini masih melanjutkan tema kita tentang puasa. Ada beberapa hal yang ingin kami garis bawahi dalam pertemuan kajian pagi kita hari ini. Yang pertama, bahwa di dalam puasa Ramadan dan puasa wajib itu ada 4 Bapak sekalian. Yang pertama puasa Ramadan, kemudian puasa qadha Ramadan yang kemarin tidak atau belum menyelesaikan bulan Ramadan karena ada uzur, maka harus segera diqadha, dan qadha ini hukumnya wajib. Yang ketiga, puasa itu juga menjadi wajib kalau dinadarkan. Dinadarkan puasa itu menjadi wajib. Yang asalnya sunnah menjadi wajib. Kalau yang sudah wajib itu tidak boleh dinadarkan lagi. Ya, kalau yang sudah puasa wajib tidak boleh dinadarkan lagi. Nanti kalau panen saya sukses, tahun depan saya nak puasa Ramadan, nah itu nadarnya tidak sah karena puasa Ramadan hukumnya sudah wajib. Kemudian yang keempat, puasa itu juga wajib kalau dia menjadi kafarah. Menjadi apa? Kafarah. Misalnya orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan ihram itu kan wajib membayar dam. Damnya itu menyembelih 1 ekor kambing. Tapi kalau tidak mampu, maka diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan di tanah suci di Mekah, dan 7 hari sisanya dilakukan setelah pulang ke tanah air. Puasa kafarah ini juga hukumnya wajib. Atau orang yang melanggar larangan puasa tertentu di bulan Ramadan, misalnya orang berjima, melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka kafarahnya itu adalah memerdekakan budak. Itu yang pertama. Kalau tidak mampu atau kalau tidak ada budak lagi seperti hari ini, maka kafarahnya berganti menjadi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu juga wajib. Puasa wajib. Kalau puasa itu wajib, ibu bapak sekalian, maka niatnya harus dikerjakan, dilakukan di malam hari sebelum terbitnya fajar shadiq. Di malam hari.
sesuai dengan hadis Nabi, man lam yubayyit as-siyam bil lail fala siyama. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh niat itu dilakukan siang hari sampai sebelum matahari tergelincir, sebelum waktu zuhur tiba. Asal dari malam, dari fajar shadiq ya, dari subuh sampai sebelum tergelincir itu belum melakukan hal-hal yang merusakkan puasa, belum makan, belum minum ya, belum berhubungan badan, belum muntah secara sengaja, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar shadiq sampai sebelum tergelincirnya matahari, maka dia boleh berniat puasa di waktu itu. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ta'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di suatu pagi, suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Aisyah, mendatangi rumah Aisyah. Jadi rumah itu dinisbatkan kepada istrinya. Kalau tradisi dalam Islam, rumah itu dinisbatkan kepada istrinya. Nah, istrinya banyak, kalau istrinya cuma seorang. Jadi Nabi pernah suatu hari itu masuk ke dalam rumah Aisyah, lalu bertanya, hal indakum syai', kamu punya makanan apa? Kamu punya makanan enggak? Faqulna la, maka Aisyah mengatakan tidak punya apa-apa, tidak ada yang bakal kita makan pagi ini, siang ini. Qala fa inni lan shaimun. Maka kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya kalau begitu maka aku akan berpuasa. Jadi Nabi baru berniat puasa itu di siang hari, di jam-jam waktunya seseorang harus bersarapan pagi. Waktu sarapan pagi, Nabi datang ke rumah Aisyah, tanya, ada sarapan enggak? Ternyata dijawabnya tidak ada makanan yang akan dimakan untuk sarapan pagi. Maka kemudian Nabi berniat berpuasa, puasa sunnah ya. Ini boleh. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa harus dibatasi pada sebelum zuhur atau sebelum tergelincirnya matahari? Kalau sesudah tergelincir matahari, kenapa nggak boleh? Atau begitu matahari tergelincir kita baru niat puasa sunnah, maka tidak sah? Nah, jawabannya itu Bapak sekalian dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Talib. Ya, penulis kitab Bughyatul Talib itu menjelaskan bahwa
amal yang sunnah itu lebih ringan persyaratannya, aturannya itu lebih ringan, lebih longgar dibanding dengan aturan di dalam puasa wajib atau ibadah wajib. Sholat sunnah misalnya aturannya lebih ringan dibanding dengan aturan sholat fardu. Puasa sunnah aturannya juga lebih ringan dibanding dengan aturan puasa fardu atau puasa wajib. Ya. Oleh karenanya seseorang boleh berniat puasa sunnah sebelum tergelincirnya matahari. Kenapa harus sebelum tergelincirnya matahari? Karena zuhur itu merupakan penanda perubahan waktu dari waktu pagi menuju waktu siang. Nah, sebelum zuhur itu berarti kita masih berada di waktu pagi, sehingga kalau dilakukan pembulatan, kalau dilakukan pembulatan, maka dia masih ikut dibulatkan ke bawah, bukan dibulatkan ke atas. Nah, kalau setelah tergelincir matahari, kenapa enggak sah niat puasa sunnah itu? Karena pembulatannya menjadi dibulatkan ke atas. Jadi kalau zuhur itu penanda garis pemisah antara pagi dan siang, maka selama dia belum tergelincir, puasa sunnah masih diperbolehkan. Kita niatkan di itu. Nah, seperti itu jawabannya Ibu Bapak sekalian. Kemudian summa atana yauman akhar faqulna. Kemudian suatu hari yang lain Nabi juga datang kepada kami. Lalu kami bertanya kepada beliau Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, uhdiyalana haisun. Ya Rasulullah, ada kami pagi ini atau siang ini, pagi ini kami diantarkan bubur oleh tetangga. Ada tetangga ngantarkan bubur ke rumah. Faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman. Coba aku tengok dulu. Jadi dilihat dulu buburnya, itu dilihat dulu kira-kira ini rilo tidak buburnya menggugah selera apa enggak. Nah, karena saya hari ini berpuasa, kata Nabi, pagi-pagi berpuasa, lalu datang ke rumah Aisyah, dan Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ini ada bubur dikasih tetangga. Coba aku tengok dulu, kata Nabi. Aku ini sebetulnya puasa. Fa'akal. Maka kemudian Nabi makan bubur itu. Artinya Nabi membatalkan puasanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis seperti Abu Dawud, Tirmidzi dan jadi Ibu Bapak sekalian, berdasarkan hadis ini, maka ulama berpendapat bahwa membatalkan puasa sunnah itu hukumnya boleh. Ya, misalnya Pak Imam pagi-pagi sudah makan sahur, ya, udah niat berpuasa, puasa Senin atau Kamis atau Ayyamul Bid,
berpuasa Daud, tahu-tahu datang tamu, lalu untuk menghormati tamu itu beliau boleh membatalkan puasa. Ya kalau kita misalnya menyuguhkan hidangan kepada tamu, kita nyuruh tamu kita makan tapi kita puasa, kita nonton saja, tentu tidak patut, tidak enak. Perasaan tamu itu untuk makan enggak enak. Tuan rumahnya saja puasa. Atau kita bertamu ke tempat orang, diajak makan, atau ketemu teman lama, diajak makan ke warung, itu boleh dibatalkan. Menurut mazhab Syafi'i rahimahullah itu boleh. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak boleh. Jadi mazhab Hanafi itu di dalam masalah puasa ada hukum yang sangat berat. Yang pertama ini tadi, puasa itu kalau sudah dimulai, meskipun puasanya sunnah, maka wajib disempurnakan, wajib diselesaikan, tidak boleh dibatalkan seenaknya saja. Itu pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu boleh diputuskan. Karena apa? Nah, puasanya aja sunnah. Puasa itu asalnya hukumnya sunnah, karena memang puasa sunnah. Maka untuk menyelesaikannya itu hukumnya sunnah juga, tidak wajib. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tadi. Kalau sudah dimulai, maka dia meskipun sunnah, maka wajib diselesaikan. Yang kedua, hukum yang berat dari mazhab Hanafi tentang puasa ini adalah kalau kita batal dengan alasan apapun, tidak hanya karena jima, tidak hanya karena hubungan badan suami istri, maka hukumannya sama, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu ya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu lagi memberi makan 60 fakir miskin. Nah, ini hukum yang berat dari mazhab Hanafi terkait dengan puasa. Ya, ada yang ringan, ada juga yang berat. Kalau yang ringan apa boleh niat itu di. Nah itu Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, hal-hal yang berkaitan dengan puasa yang mungkin perlu kita garis bawahi. Bapak Ibu rahmatullah, berikutnya puasa itu boleh ditinggalkan oleh orang-orang yang memiliki uzur secara syar'i. Ditinggalkan itu belum tentu maksudnya tidak berpuasa sama sekali. Jadi ditinggalkan itu maksudnya dikerjakan bukan pada waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang tidak wajib berpuasa lagi. Ya, tidak wajib berpuasa lagi. Nah, Ibu Bapak rahimahumullah, terkait dengan uzur tidak berpuasa itu ulama fikih mengelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, alaihimul qada'u dunal fidyati. Yang pertama hanya wajib qada, tidak
yang nifas itu kalau tidak, bukan memang nggak boleh berpuasa ya, tidak boleh berpuasa mereka dalam keadaan haid dan nifas, maka kewajibannya itu hanya satu, yaitu mengqadha saja. Ya. Kalau bagi ibu yang masih produktif, masih subur, itu kalau misalnya sedang haid atau sedang nifas tidak boleh berpuasa dan hanya berkewajiban mengqadha. Wal maridu wal musafir, orang yang sakit juga gitu. Tapi sakitnya sakit yang menyebabkan kita payah melakukan puasa, bukan sakit-sakit ringan, misalnya batuk dikit terus gak puasa, itu dosa itu. Ya, demam dikit lalu gak puasa, itu dosa. Harus sakit yang kalau kita tetap berpuasa dalam keadaan sakit itu, maka akan menjadi sangat berat buat kita. Harus ada masyarakat. Kemudian musafir itu boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti. Nah, ini tentang musafir ini Bapak sekalian, banyak terjadi kekeliruan pemahaman di dalam masyarakat. Ini tolong nanti dicamkan betul. Kalau kita musafir, kita boleh berbuka dengan syarat pertama, kita berangkat dari rumah itu sebelum subuh. Sebelum terbit fajar shadiq. Kalau berangkatnya pagi hari jam 6 setelah subuh lah, jam 7, jam 8, maka pagi itu kita tetap wajib makan sahur dan wajib berpuasa. Tidak boleh misalnya mau berangkat ke Jawa, ke Medan jam 7 pagi, itu kemudian malamnya sudah tidak sahur lagi, tidak niat puasa lagi karena besok mau musafir. Itu nggak boleh, dosa ini. Itu berarti sengaja tidak berpuasa tanpa alasan, hukumnya dosa. Ya. Jadi namanya musafir ini kan rukhsah, keringanan. Dan keringanan itu baru boleh kita ambil ketika status kita sudah musafir. Ya, sebelum berangkat kita itu hadir namanya, atau mukim. Orang mukim tidak boleh ada keringanan, tidak ada rukhsah, tidak berpuasa. Ini yang banyak disalahpahami, seolah-olah kalau besok mau jalan pulang mudik ke Jawa misalnya, dari malam sudah tidak berniat puasa, ya enggak boleh. Bagi orang seperti ini, kalau berangkatnya jam 7, jam 6 setelah subuh, itu baru boleh tidak berpuasa, itu besok. Esok harinya, bukan hari dia berangkat. Kalau dia mau tidak berpuasa sejak hari berangkat, maka berangkatnya tadi sebelum subuh. Jam 4 sudah berangkat, sehingga ketika fajar shadiq terbit, posisi kita, status kita sudah musafir. Sama dengan orang mau menjamak sholat, mau ke Jakarta, mau ke Jawa, mau perjalanan jauh, kita tunggu duhur dulu, sholat di rumah atau di masjid kita seperti ini, lalu dijamak duhur dengan asar. Boleh nggak itu? Boleh nggak? Tidak
menjamak sholat itu rukhsah bagi musafir, sementara kita belum berstatus musafir. Nah ini yang perlu kita ingat-ingat. Nah seringkali keliru kita, ya. Makanya berhati-hati. Akhani, kelompok yang kedua, alaihimul fidyatu dunal qada'i kasyaikhil ladzi la yutiqu wa fi hukmihi al-maridu maradun la yunjamu. Kelompok yang kedua ini hanya membayar fidyah, tidak mengqadha. Jadi yang pertama tadi dia mengqadha tanpa fidyah. Kalau yang kedua ini dia hanya bayar fidyah tanpa qadha. Siapa mereka ini? As-syaikhul ladzi la yutiqu, orang yang sudah tua renta, yang tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa. Tidak kuat lagi berpuasa karena faktor usia. Ya. Cuma ibu bapak jangan ngaku-ngaku nanti, jangan merasa Pak saya sudah tua renta lah 70 itu lihat kondisinya. Orang 70 banyak yang masih segar bugar, itu tetap wajib puasa. Jadi orang tua yang karena faktor usianya itu, faktor ketuaannya itu, dia nggak sanggup lagi berpuasa, maka dia kewajiban puasanya ditukar dengan fidyah. Yang kedua, orang yang sakit dan sulit diharapkan bisa sembuh. Dua orang ini yang boleh membayar fidyah. Jadi ibu bapak, saya dulu waktu masih bujang tahun 90-an di Bengkulu ini, banyak kan karena kita marbot penjaga masjid itu sering masyarakat ngantar fidyah. Ya ininya apa, dipasang apa namanya itu, yang untuk mengurangi rasa sakit kepala itu apa? Koyo. Nah, dipasang koyo di kanan kiri. Ya. Nah, ngantar fidyah. Pak ini mau bayar fidyah. Fidyahnya siapa Mbak? Saya. Memangnya Mbak sakit ini? Nah itu ibu bapak, itu sakit yang ringan itu. Sakit ringan. Kalau sakit ringan itu jangankan mengganti puasa dengan fidyah. Berbuka pun, membatalkan puasanya pun tidak boleh. Ya cuma sakit kepala. Biasa kan, sakit kepala itu ya hal biasa, hal kecil. Tidak boleh menjadi alasan kita membatalkan puasa. Apalagi ini jauh lebih berat, menukar puasa Ramadan itu dengan fidyah. Ini sama sekali tidak benar. Ya. Jadi yang boleh membayar fidyah saja, tidak usah mengqadha, itu orang tua renta. Yang kedua, orang sakit parah yang tidak ada harapan lagi sembuh. Yang golongan ketiga ibu bapak, alaihimul qadha'u wal fidyah. Kelompok ketiga ini yang kalau dia meninggalkan puasa, di samping wajib mengqadha, dia juga wajib membayar fidyah. Siapa mereka ini? Wahum al-hamil, wanita hamil, wal murdimu, dan wanita yang menyusui. Idza aftarta, kalau mereka tidak berpuasa, khaufan 'alal waladi, karena mengkhawatirkan putra-putrinya, anaknya. Jadi ibu-ibu yang masih hamil atau menyusui itu
khawatir nanti kesehatannya ngedrop karena menyusui atau hamil, maka dia hanya wajib mengqadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Itu dibedakan ulama. Siapa lagi? Waman aftara li qadi ghaliqin wa nahwi. Orang-orang yang membatalkan puasanya demi untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Kalau menyelamatkan orang tenggelam ini harus tengok dulu, jangan kita nyebur kalau kita tidak bisa berenang, itu bunuh diri nanti dosa. Yang boleh menyelamatkan orang yang tenggelam yang tanpa pakai alat itu ya kalau orang itu bisa berenang atau dia pakai pelampung, alat pengaman ya, boleh. Tapi kalau pakai pelampung ya nggak boleh berbuka. Siapa lagi yang dia wajib mengqadha dan membayar fidyah? Wa muakhir qada'i Ramadan ma'al imkani hatta yadkhula Ramadan akhar. Orang yang punya hutang puasa tapi tidak dibayar sampai lewat Ramadan berikutnya. Kalau puasa tahun ini, puasa Ramadan tahun ini, ada orang yang punya hutang puasa lalu tidak dibayar-bayar sampai datang Ramadan bulan berikutnya, belum diqadha, baru diqadha setelah Ramadan berikutnya tadi. Maka di samping dia wajib mengqadha puasanya, dia juga wajib membayar fidyah. Fidyahnya itu sebagai denda, sebagai hukuman atas keterlambatannya mengqadha puasa Ramadan tahun ini. Kalau lewatnya 2 tahun dilipat gandakan enggak fidyahnya itu, dendanya itu? Tidak. Ya. Jadi dendanya itu cukup dibayarkan 1 porsi setiap harinya meskipun baru 3 tahun berikutnya. Qadha puasa itu dijalankan. Jadi tidak bertambah kelipatan setiap bertambah tahun, cukup 1 kali saja bayar fidyah. Dan ini menurut pendapat Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tidak wajib membayar fidyah, cukup membayar qadhanya saja. Ar-rabi'u yang keempat, ini kelompok yang keempat yang dia tidak berpuasa sekaligus la qadha wa la fidyah, tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, jangan pernah berharap menjadi orang ini ya. Jangan pernah masuk dalam kelompok yang keempat ini. Kalau tidak puasa, tidak wajib qadha, tidak pula wajib membayar fidyah. Apa model itu? Wa wal majnun. Ujungnya itu yang lemah. Yaitu orang yang nah ini repot. Orang yang gila, dia tidak wajib berpuasa, tidak wajib qadha dan juga tidak wajib fidyah. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, ada satu hal yang mohon betul diperhatikan tentang tata cara membayar fidyah ini. Ya, tentang tata cara membayar fidyah itu tidak sama dengan tata cara membayar zakat fitrah. Tidak sama, tolong dicatat. Fidyah itu Ibu Bapak tidak boleh
misalnya begini, kalau kita tidak puasa selama 1 hari, maka fidyah kita itu sekitar 8 ons. 8 ons bahan makanan. Maka 8 ons makanan ini tidak boleh kita berikan kepada 2 orang. Harus diberikan pada 1 orang. Kenapa? Karena 8 ons fidyah itu merupakan pengganti puasa 1 hari. Dan 1 hari itu tidak boleh dipisah. Maksudnya dulu waktu kita kecil diajari orang tua kita itu puasa setengah hari kan, puasanya anak-anak itu. Nah kita itu puasa setengah hari itu kan tidak sah ini. Dari subuh sampai jam 12 puasa. Ini dikasih jeda sebentar, makan 10 menit, habis itu puasa lagi. Kan tidak sah. Maka fidyah itu karena dia mengganti 1 hari yang utuh, maka ketika diberikan pada fakir dan miskin itu harus utuh, tidak boleh dibagi tidak boleh dibagi. Kalau 2 hari yang kita tinggalkan, maka boleh diberikan 1 orang atau 2 orang dengan porsi yang 8 ons untuk 1 orang, yang 8 ons untuk orang yang lain. Kalau 3 hari kita tinggalkan, maka diberikan kepada 3 orang yang masing-masing 8 ons, atau kepada 2 orang yang 1 16 ons 2 hari berarti, yang 1 lagi 8 ons. Atau kalau mau aman berikan 1 orang saja 18 ons ya. Makanya Ibu Bapak, fidyah itu karena hanya untuk fakir dan miskin, di dalam pembagiannya harus dipisah. Saat menerima itu, ambil zakat yang ada di masjid-masjid itu harus dipisahkan. Ini hasil dari zakat fitrah, ini pembayaran fidyah. Karena fidyah ini hanya boleh diberikan pada fakir dan miskin saja. Tidak boleh sabilillah, tidak boleh gharib, tidak boleh yang lain-lain. Yang namanya fidyah itu ya fidyatum ta'amu miskin. Fidyah itu dengan cara memberi makan fakir atau miskin. Tidak boleh diberikan pada asnaf yang lain, cuman untuk fakir dan miskin. Maka nanti kalau berupa beras, berasnya jangan dicampur dengan beras zakat fitrah. Ya. Nah ini tolong diperhatikan dulu, karena di masjid-masjid itu seringkali masih terjadi kekeliruan. Dicampurnya itu nanti dibaginya juga sama. Alhamdulillah, ke amil, ke gharib, tidak boleh. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, sedikit penjelasan tentang hukum-hukum puasa yang mungkin perlu kita lebih resapi lagi agar puasa kita dari tahun ke tahun itu semakin berkualitas, ya, semakin berbobot, ada nilainya, ada hati kita juga semakin khusyuk ketika melaksanakannya, syarat rukunnya juga semakin tertib, termasuk rangkaian ibadahnya tadi seperti zakat fitrah dan fidyah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.